Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Najib Mahfud Azhari dengan NIM 23533757 dari kelas 3B Teknik Informatika. Di sini, pada video kali ini akan membahas pada modul yang ke-7, yaitu peralihan Ethernet. Pada modul yang ke-7 ini, bahas tentang peralihan Ethernet dengan beberapa topik ya. Yang pertama yaitu bingkai Ethernet yang menjelaskan bagaimana sublapisan Ethernet berhubungan dengan bidang bingkai. Yang kedua yaitu alamat MAC Ethernet yang menjelaskan alamat MAC Ethernet. Yang ketiga yaitu tabel alamat MAC yang menjelaskan bagaimana sebuah switch membangun tabel alamat MAC dan meneruskan frame. Yang terakhir yaitu kecepatan switch dan metode penerusan yang menjelaskan metode penulisan saklar dan pengaturan port yang tersedia pada port saklar lapisan 2. Bingkai Ethernet. Enkapsulasi Ethernet yang merupakan modul dengan ini dimulai dengan diskusi tentang teknologi Ethernet yang termasuk penjelasan mengenai sublapisan MAC dan bidang bingkai Ethernet. Ethernet merupakan salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan pada saat ini. Yang lainnya adalah LAN dari kabel WLAN. Ethernet menggunakan komunikasi kabel yang termasuk kabel twist pair, sambungan serat optik, dan kabel koaksial. Ethernet beroperasi pada lapisan tautan data dan lapisan fisik. Ethernet merupakan keluarga teknologi jaringan yang ditetapkan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Ethernet mendukung lebar pita data yaitu kecepatan 10 Mbps, kecepatan 100 Mbps, 1000 Mbps atau Gbps, 10.000 Mbps, 40.000 Mbps, dan 100 Mbps. Sublapisan tautan data. Protokol IEEE 802 LAN atau MAN termasuk Ethernet menggunakan dua sublapisan terpisah dari lapisan tautan data berikut untuk beroperasi. Ingat bahwa LLC dan MAC memiliki peran berikut di lapisan tautan data, yaitu sublapisan LLC berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras perangkat di lapisan bawah. Sublapisan ini diimplementasikan dalam perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Sublapisan MAC. Sublapisan MAC bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan mengakses media. Enkapsulasi data IEEE 802.3 mencakup hal yaitu bingkai Ethernet, struktur internal bingkai Ethernet, pengalamatan Ethernet. Bingkai Ethernet mencakup alamat MAC, sumber dan tujuan untuk mengirimkan bingkai Ethernet dari NIC Ethernet ke NIC Ethernet pada LAN yang sama. Yang ketiga yaitu deteksi kesalahan Ethernet. Bingkai Ethernet yang menyertakan trailer urutan pemeriksaan bingkai FCS yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan. Bidang bingkai Ethernet minimum adalah 64 byte dan ukuran maksimum yang diharapkan adalah 1518 byte. Ini mencakup sebuah byte dari bidang alamat MAC tujuan hingga bidang urutan pemeriksaan bingkai FCS. Setiap frame yang panjangnya kurang dari 64 byte dianggap sebagai fragmen tabrakan atau frame run dan secara otomatis dibuang oleh stasiun penerima. Frame dengan data lebih dari 1500 byte dianggap sebagai jumbo atau frame raksasa. Jika ukuran frame yang dikirimkan kurang dari minimum atau lebih besar dari maksimum, perangkat penerima akan membuang frame tersebut. Frame yang dibuang kemungkinan besar merupakan hasil dari tabrakan atau sinyal lain yang tidak diinginkan. Frame tersebut dianggap tidak valid. Frame jumbo biasanya didukung oleh sebagian besar switch dan NIC fast Ethernet dan gigabit Ethernet. Bidang pembuka dan pembatas bingkai awal. Bidang preamble 7 byte dan start frame delimiter SFD yang juga disebut start of frame atau 1 byte digunakan untuk sinkronisasi antara perangkat pengirim dan penerima. 8 byte pertama dari frame ini digunakan untuk menarik
Perhatian not pertama. Bidang alamat MAC tujuan, bidang 6 byte ini adalah pengenal untuk penerima yang dituju. Seperti yang alamat yang digunakan oleh layar 2 untuk membantu perangkat menentukan apakah suatu frame yang ditunjukkan kepada mereka. Bidang alamat MAC sumber, bidang 6 byte ini mengidentifikasi NIC antar muka asal bingkai. Yang selanjutnya yaitu tipe atau panjang. Kolam 2 byte ini mengidentifikasi protokol lapisan atas yang dienkapsulasi dalam bingkai Ethernet. Nilai umum dalam heksadesimal adalah 0 kali 800 untuk IP versi 4 dan 0x86DD untuk IP versi 6 dan 0x806 untuk ARP. Bidang data. Bidang ini 46 sampai 1500 byte berisi data yang dienkapsulasi dari lapisan yang lebih tinggi yang merupakan PDU lapisan 3 energik atau lapis lebih umum paket IP versi 4. Semua bingkai harus berukuran panjang minimal 64 byte. Jika paket kecil dienkapsulasi, bit tambahan yang disebut pada digunakan untuk meningkatkan ukuran bingkai ke ukuran minimum. Bidang urutan pemeriksaan bingkai, bidang frame check sequence atau VCS 4 byte digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam suatu frame. Bidang ini menggunakan pemeriksaan redundancy cyclic atau CRC. Perangkat pengirim menyertakan hasil CRC dalam bidang VCS frame. Perangkat penerima menerima frame dan membuat CRC untuk mencari kesalahan. Jika perhitungannya cocok, tidak terjadi kesalahan. Perhitungan yang tidak cocok merupakan indikasi bahwa data telah berubah, oleh karena itu frame akan dihentikan. Perubahan dalam data dapat disebabkan oleh gangguan sinyal listrik yang mewakili bit. Alamat MAC Ethernet. MAC address dan heksadesimal dalam jaringan alamat IP versi 4 direpresentasikan menggunakan sistem bilangan desimal basis 10 dan sistem bilangan berbasis 2. Alamat IP versi 6, alamat Ethernet dipresentasikan menggunakan sistem bilangan heksadesimal basis 16. Untuk memahami heksadesimal, yang pertama-tama harus sangat memahami biner dan desimal. Alamat MAC Ethernet. Dalam LAN Ethernet, setiap perangkat jaringan terhubung ke media bersama yang sama. Alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik atau NIC pada segmen jaringan lokal. Pengalamatan MAC menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan tautan yang model OSI. Alamat MAC Ethernet adalah alamat 48 bit yang dinyatakan menggunakan 12 digit heksadesimal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Karena 1 bit sama dengan 8 bit, kita juga dapat mengatakan bahwa alamat MAC memiliki panjang 6 byte. Semua vendor yang menjual perangkat Ethernet harus mendaftar ke IEEE untuk memperoleh kode heksadesimal 6, yaitu 24 bit atau 3 byte. Unik yang disebut pengidentifikasi unik organisasi OUI saat vendor menetapkan alamat MAC ke perangkat atau antarmuka Ethernet, vendor harus melakukan hal berikut, yakni gunakan OUI yang ditetapkan sebagai 6 digit heksadesimal pertama. Yang kedua yaitu tetapkan nilai unik dalam 6 digit heksadesimal terakhir. Pemrosesan bingkai. Terkadang alamat MAC disebut sebagai alamat burn-in atau BIA karena alamat tersebut dikodekan secara permanen ke dalam memori hanya baca atau ROM. Pada NIC ini berarti bahwa alamat tersebut dikodekan ke dalam chip ROM secara permanen. Nah, saat komputer dinyalakan, NIC menyalin alamat MAC dari ROM ke RAM. Saat perangkat meneruskan pesan ke jaringan Ethernet, header Ethernet menyatakan hal-hal yaitu alamat MAC sumber yang merupakan alamat MAC dari NIC perangkat sumber. Yang kedua yaitu alamat MAC tujuan yang merupakan alamat MAC dari NIC perangkat tujuan. Jadi merupakan animasi dari alamat MAC sumber dan alamat MAC tujuan.
Alamat MAC unicast. Dalam internet, alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast, siaran, dan multicast layer 2. Alamat MAC unicast merupakan alamat unik yang digunakan saat suatu bingkai dikirim dari suatu perangkat transmisi ke satu perangkat tujuan. Nah, ini animasi bagaimana frame unicast diproses. Dalam contoh ini, alamat MAC tujuan dan alamat IP tujuan keduanya unicast. Alamat MAC penyiaran. Frame internet diterima dan diproses oleh setiap perangkat. Pada LAN internet, fitur-fitur siaran internet adalah memiliki alamat MAC tujuan FF garing FF FF strip FF strip FF strip FF strip FF dalam heksadesima 48 satuan dalam biner. Semua port switch internet dibanjiri kecuali port masuk dan tidak diteruskan oleh router. Alamat MAC multicast. Frame multicast diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat pada LAN internet yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Fitur-fitur multicast internet adalah sebagai berikut. Ada alamat MAC tujuan 01005E ketika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IP versi 4 dan alamat MAC tujuan 33 ketika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IP versi 6. Ada alamat MAC tujuan multicast yang disarankan lainnya saat data dienkapsulasi bukan IP, seperti Spanning Tree Protocol atau STP dan Ring Layer Discovery Protocol atau LLDP. Semua port switch internet dibanjiri kecuali port masuk kecuali switch dikonfigurasi untuk pengintaian multicast. Dan ini tidak diteruskan oleh router kecuali router dikonfigurasikan untuk merutekan paket multicast. Jika data yang dienkapsulasi adalah paket multicast 4, perangkat yang termasuk dalam grup multicast diberi alamat IP grup multicast. Rentang alamat multicast IP versi 4 adalah 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255. Rentang alamat multicast IP versi 6 dimulai dengan FF00.2.2 karena alamat multicast mewakili sekelompok alamat kadang-kadang disebut dengan grup host. Dan ini merupakan cara bagaimana bingkai multicast diproses. Pada contoh ini alamat MAC tujuan dan alamat IP tujuan keduanya multicast. Tabel alamat MAC. Dasar dari switch. Sekarang telah mengetahui semua tentang alamat MAC internet. Sekarang saatnya untuk membahas tentang bagaimana sebuah switch menggunakan alamat ini meneruskan atau membuang frame ke perangkat lain di jaringan. Ini pemeriksaan alamat MAC sumber. Setiap frame yang masuk ke switch diperiksa untuk mendapatkan informasi baru yang akan dipelajari. Pada hal ini dilakukan dengan memeriksa alamat MAC sumber frame dan nomor port terempat frame masuk ke switch. Dan ini temukan alamat MAC tujuan. Jika alamat MAC tujuan adalah alamat unicast, sekelar akan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan dari frame dan dari dalam tabel alamat MAC. Memfilter bingkai. Saat switch menerima frame dan dari perangkat yang berbeda, switch dapat mengisi tabel alamat MAC dengan memeriksa alamat MAC sumber dari setiap frame. Dan ini merupakan gambar dari PCD untuk beralih, dan ini beralih ke PCA, dan ini PCA untuk beralih ke PCD. Ini ada penjelasan mengenai tabel alamat MAC pada switch yang berbeda. Ini mengirimkan frame ke default gateway.
kecepatan, switch, dan metode penerusan. Metode penerusan bingkai pada switch Cisco, seperti yang telah dipelajari pada topik sebelumnya, switch menggunakan tabel alamat MAC untuk menentukan port mana yang akan digunakan untuk meneruskan frame. Dengan switch Cisco, sebenarnya ada dua metode penerusan frame dan ada alasan yang bagus untuk menggunakan salah satunya, tergantung pada situasinya. Nah, switch menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antara port jaringan. Yang pertama yaitu pengalihan penyimpanan dan penerusan. Yang kedua yaitu peralihan cut stroke. Nah, yang akan dibahas yaitu peralihan cut stroke. Dalam pengalihan cut stroke, setelah bertindak atas data segera setelah terima. Bahkan jika transmisi belum selesai, saklar menyimpan sebagian frame untuk membaca alamat MAC tujuan sehingga dapat menentukan port mana yang mana data yang harus diteruskan. Alamat MAC tujuan terletak di 6 byte pertama frame setelah pembukaan. Dan ini merupakan penjelasan dari proses peralihan potong. Terdapat dua peralihan cut stroke, yaitu fast forward switching yang menawarkan tingkat latensi rendah, meneruskan paket setelah membaca alamat tujuan. Yang kedua yaitu peralihan bypass fragment yang menyimpan 64 byte pertama dari bingkai sebelum meneruskan. Buffering memori pada switch. Switch Ethernet dapat menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskan. Buffering juga dapat digunakan saat port tujuan sibuk karena kongesti. Switch menyimpan frame hingga dapat ditransmisikan. Nah, metode pertama yaitu metode berbasis port. Frame disimpan dalam antrian yang digunakan ditautkan ke port masuk dan keluar tertentu. Suatu frame ditransmisikan ke port keluar yang apabila semua frame di depannya dalam antrian telah berhasil ditransmisikan. Yang ketiga yaitu terdapat kemungkinan satu frame menunda transmisi semua frame dalam memori karena port tujuan sibuk. Yang keempat yaitu penundaan terjadi bahkan jika frame lainnya dapat ditransmisikan ke port tujuan yang terbuka. Yang kedua yaitu memori bersama, menyimpan semua frame ke dalam buffer memori umum yang dipakai bersama oleh semua port switch, dan jumlah memori buffer yang dibutuhkan oleh suatu port dialokasikan secara dinamis. Frame dalam buffer dihubungkan secara dinamis ke port tujuan yang memungkinkan paket diterima pada satu port dan kemudian dikirimkan pada port lain, tanpa memindahkan ke antrian berbeda. Pengaturan duplex dan kecepatan. Dua pengaturan paling dasar pada switch adalah pengaturan bandwidth atau biasa disebut dengan kecepatan dan duplex untuk setiap port switch. Sangat penting bahwa pengaturan duplex dan bandwidth cocok antara port switch dan perangkat yang terhubung. Terdapat dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk berkomunikasi pada jaringan Ethernet, yaitu duplex penuh. Kedua ujung koneksi dapat mengirim dan menerima secara bersamaan. Yang kedua yaitu setengah duplex yang hanya satu ujung koneksi yang dapat mengirimkan pada satu waktu. Negosiasi otomatis adalah fungsi opsional yang terdapat pada sebagian besar switch, Ethernet, dan NIC. Fungsi ini memungkinkan dua perangkat untuk secara otomatis menegosiasikan kecepatan dan kemampuan duplex yang terbaik. MDX otomatis. Koneksi antara perangkat dulunya memerlukan penggunaan kabel crossover atau straight through. Jenis kabel yang diperlukan bergantung pada jenis perangkat yang saling terhubung. Misalnya, pada gambar ini mengidentifikasi jenis kabel yang tepat yang diperlukan untuk menghubungkan perangkat switch to switch atau switch to router dan switch to host atau router to host. Kabel crossover digunakan saat menghubungkan perangkat yang sama, dan kabel straight through digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak sama. Kabel crossover, kabel lurus, dan kabel crossover. Fitur Auto MDX diaktifkan secara default pada switch yang menjalankan Cisco IOS Release 12.2 18 SE atau yang lebih baru. Namun, fitur tersebut dapat dinonaktifkan karena alasan
harus selalu menggunakan jenis kabel yang benar dan tidak tergantung pada fitur Auto MDX. Auto MDX dapat diaktifkan kembali menggunakan perintah konfigurasi antarmuka MDX Auto. Nah, sekian penjelasan mengenai modul 7, yaitu peralihan Ethernet. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.